إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita di penghujung awal bulan Safar 1435 Hijriah berkumpul di ma'had ini untuk melakukan mudzakarah, murajaah terhadap beberapa masail, terhadap beberapa permasalahan ad-din yang pernah kita pelajari atau kita dengar. Sesungguhnya al-mudzakarah dan al-murajaah adalah cara dan metode para ulama salaf dan yang mengikuti jejak mereka di dalam menuntut ilmu, menghafalkannya dan mengamalkannya. Dengan murajaah atau mengevaluasi dan mengulang kembali apa yang pernah kita baca atau pernah kita dengar dan pernah kita hafal, akan mengokohkan ilmu dan lebih sulit untuk dilupakan. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa beliau membaca Fathul Bari, kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, mengulanginya sebanyak kurang lebih 500 kali. Dan beliau berkata, pada setiap kali saya membaca, mengulang kembali, mendapatkan faedah-faedah ilmiah yang belum saya dapatkan pada bacaan yang sebelumnya. Demikian beliau rahimahullah. Maka al-muraja'ah dan al-mudzakarah di samping merupakan
tariqah dan metode para ulama di dalam menuntut ilmu, juga mengandung faedah yang dengan itu kita telah mengikuti jejak mereka. Yang kedua, mengandung faedah tasdid al-ilm, pengokohan ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, munculnya dan nampaknya beberapa faedah-faedah ilmiah baru dari apa yang sudah kita baca sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kajian kali ini kita ingin bermudzakarah dalam beberapa bab, atau setidaknya salah satu bab penting di dalam metode as-salafus salih di dalam berislam dan beragama, di dalam beramal dan berdakwah, di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan seterusnya. Berpegang teguh dengan prinsip salaf, atau berpegang teguh dengan as-salafiyah, adalah amrun thaqil, perkara yang cukup berat. Fas-salafiyatu thaqilatun 'ala an-nufus. As-salafiyah itu terasa berat bagi jiwa manusia. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yatamassaku biha illa rijal. Tidaklah berpegang teguh dengannya kecuali ar-rijal. Rijal dalam pengertian di sini bukan az-zukur. Maksudnya ar-rijal di sini orang-orang yang kokoh pendiriannya, orang-orang yang sabar di dalam menjalaninya dengan siap menerima dan menjalani segala konsekuensi as-salafiyah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah satu al-a'imma pada masa tabi'in, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i asy-Syami, mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, tidak mau menerima engkau, walaupun manusia mencampakkan engkau, tetaplah kalian berpegang teguh dengan atharus salaf, metode salaf di dalam mengamalkan Islam, metode salaf di dalam berakidah, metode salaf di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, di dalam memahami Islam. Tetaplah kalian berpegang teguh dengannya walaupun manusia menolakmu. Demikian Al-Imam Al-Auza'i yang hidup hampir sezaman dengan Al-Imam Malik, guru daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Dan as-salaf yang dimaksud di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian para tabi'in, generasi yang datang sesudah sahabat Rasul, yang belajar Islam, menimba ilmu Islam dari para sahabat Nabi. Seperti Al-Imam Muhammad bin Sirin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib, Qatadah Ibn Du'amah, Mujahid bin Jabr, dan a'immah di kalangan tabi'in lainnya, serta ulama yang datang setelah generasi mereka dari kalangan tabi'ut tabi'in yang belajar Islam, menimba ilmu Islam dari para tabi'in, murid-murid sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Imam Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, Al-Imam Syu'bah, Hammad ibn Zaid, Malik ibn Anas, Al-Auza'i, Hammad ibn Salamah, dan yang lainnya daripada a'immatu atba'it tabi'in. Kemudian para ulama yang datang sesudahnya, yang secara estafet turun-temurun generasi hingga generasi berikutnya terus berpegang teguh dengan atharus salaf ini tadi hingga hari kiamat nanti. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara manhaj salaf dan tariqah mereka di dalam beramal dengan Islam adalah sikap dan metode as-salaf dalam menilai, mengkritisi seseorang. Metode mereka dalam hal ini adalah metode yang pantas untuk diikuti oleh umat sesudah mereka. Maka dari itu, Al-Imam Al-Auza'i mengingatkan kita, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama nasihat beliau tadi, terkhusus di zaman yang penuh dengan ara', penuh dengan ra'yu. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan metode salaf walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Waspada kalian, hati-hati kalian dari logika-logika manusia selain salaf, dari kalangan khalaf. Wa in zakhrafu laka bil qaul. Walaupun berbagai logika dan metode tersebut yang datang dari khalaf selain salaf tersebut dihiasi dengan kata-kata yang indah, slogan-slogan yang menarik, semboyan-semboyan yang seolah-olah itu adalah kebaikan. Hati-hati. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang hidup kurang lebih 1200 tahun yang lalu atau lebih dari 1200 tahun yang lalu. Di zaman kita hidup ini terlalu banyak ara'ar rijal, logika-logika para tokoh, logika-logika manusia yang berbicara tentang ad-din, berbicara tentang agama, dalam keadaan dia bukan orang yang boleh berbicara tentang agama, bukan tergolong orang yang telah terrekomendasi untuk berbicara tentang Islam dan hukum-hukum Islam. Di zaman seperti ini terlalu banyak
ara'ur rijal. Maka ingat baik-baik nasihat al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara metode salaf yang ingin kita melakukan murajaah atau mudzakarah, evaluasi untuk mengingatkan yang lupa di antara kita atau menambah faedah bagi yang belum pernah mendengarnya atau menambah khazanah ilmu bagi yang belum pernah mendapatkannya sebelum ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bab yang saya maksud adalah hukmu as-salaf 'ala al-mar'i biqarinihi wa mamshahu. Salaf menghukumi seseorang, menilai seseorang ditinjau dari siapa kawan dekatnya, siapa teman akrabnya. Demikian salafun as-salihun. Dalam salah satu metode mereka menilai apakah seseorang tersebut ahlus sunnah ataukah dia bukan ahlus sunnah. Di antara yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya keagamaan atau akidah seseorang, manhaj seseorang diukur dengan, diketahui dengan teman dekatnya. Maka hendaknya, kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan kawan. Hadis ini tentunya yang pertama kali mendengarnya adalah sahabat Nabi. Kemudian para sahabat Nabi memahaminya dan mengajarkannya kepada murid-murid mereka, para tabi'in. Begitu secara berkesinambungan, maka hendaknya kita yang datang di masa ini, yang jauh dari masa Rasul, jauh dari masa sahabat Nabi, hendaknya kita melihat bagaimana mereka mengamalkan hadis ini. Jangan kemudian kita mendahului mereka, mencoba menafsirkannya, menafsirkan hadis ini tanpa menengok, melihat bagaimana salafus salih mengamalkannya. Jangan sampai Anda mendahului al-Imam Malik, jangan sampai Anda mendahului al-Imam Syafi'i, dan jangan sampai Anda mendahului a'immatut tabi'in, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn Musayyib dan yang lainnya. Jangan sampai mendahului mereka, karena kita akan jatuh pada penyimpangan. Jangan sampai kita merasa mampu untuk memaknai, menafsirkan dalil-dalil syar'i Al-Quran maupun hadis tanpa merujuk kepada murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita akan jatuh pada penyimpangan. Barakallahu fikum. Tidaklah berbagai penyimpangan yang terjadi di berbagai bidang kecuali ketika mereka telah meninggalkan prinsip dan metode salaf di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "I'tabirun nas bi akhdanihim. Al-muslim yattabi'ul muslim wal fajir yattabi'ul fajir." Ukurlah akidah seseorang, tingkat keagamaan seseorang, kelurusan iman dan manhaj seseorang melalui teman-teman orang tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud. Karena sesungguhnya seorang muslim akan bersama dan berkawan dengan muslim. Senang berkawan dengan muslim dan tidak senang berkawan dengan kafir. Begitu juga al-fajir yattabi'u al-fajir. Orang yang fajir, yang suka kepada kefasikan, akan berkawan dengan orang yang fasik atau fajir. Orang yang zalim, yang suka kepada kezaliman, akan berkawan dengan orang yang zalim. Orang yang senang kepada bid'ah atau padanya ada akidah yang menyimpang, akan senang untuk berkawan dengan orang yang menyimpang dan merasa berat hati, sempit dada, sesak nafas berkumpul dengan ahli sunnah. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Ternyata pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini bersumber dari sebuah hadis Rasul. Rasulullah mengatakan, "Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf, wama tanakara minha ikhtalaf." Sesungguhnya jiwa manusia itu junudun mujannadah. Jiwa yang senang untuk berkumpul dengan sejenisnya. Senang untuk berteman dan berkawan, berkumpul. Maka ketika jiwa tersebut terjadi perbedaan dan pertentangan pada akidahnya, pada imannya, pada prinsip-prinsipnya, akan berselisih dan berpisah. Sebaliknya, ketika jiwa itu berada di atas satu sistem keimanan, satu sistem akidah, satu sistem di dalam mengamalkan Islam, maka dia akan bersatu dan senang untuk berkumpul. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Innama yumashi ar-rajul wa yusahib man yuhibbu wa man huwa mithluhu." Sesungguhnya seseorang itu akan senang berjalan dengan orang yang dia cintai, dia sukai, dia merasa senang dan tentram bersamanya. Atau dia akan berkawan dan berjalan dengan orang yang semisal dengannya. Itu sunnah yang sudah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang boleh kita mengatakan, "Oh enggak, Ustaz, enggak begitu kok." Oh enggak begitu kok kenyataannya. Siapa Anda berani mengatakan seperti itu dan menentang hadis Rasul yang menyatakan al-mar'u ala dini khalilih? Seseorang itu tergantung atau sesuai dengan prinsip-prinsip atau akidah teman akrabnya. Rasul mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Dan secara praktek pun juga demikian. Kecuali orang-orang yang sementara waktu berhasil untuk bisa bertahan dan menahan diri berkumpul dengan orang yang tidak sama dengan dirinya. Kalau dia
seorang yang menyimpan kebatilan di dalam kalbunya, di dalam akidahnya dan manhajnya serta dakwahnya, dia sementara waktu berhasil mengkelabui orang yang di sekitarnya bahwa dia adalah sama dan sejenis dengan kawan-kawannya. Tapi suatu waktu akan Allah tampakkan, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Sesungguhnya Allah akan menampakkan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diriwayatkan dari seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in, yaitu Al-Fudail bin Iyad, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, fala yakun atau fala yumkinu an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Tidak mungkin seorang ahlus sunnah mau condong dan senang berkawan dengan seorang ahlul bid'ah kecuali disebabkan oleh kemunafikan yang ada di kalbunya dia. Ahlus sunnah secara zahir, tetapi senang untuk berkawan. Kalau di zaman kita perkawanan itu tidak harus dalam bentuk bergandengan tangan ke sana kemari tiap waktu. Bisa melalui berbagai media, sering telepon, sering SMS, dan berbagai media lainnya dengan ahlul batil, ahlul ahwa. Maka kata al-Imam Fudail bin Iyad, tidak mungkin seorang ahlus sunnah mau condong berkawan dengan seorang ahlul bid'ah kecuali disebabkan sifat kemunafikan yang ada pada orang tadi, pada orang yang menampakkan dirinya ahlus sunnah tadi. Semoga Allah menjauhkan saya dan antum semuanya dari an-nifaq. Kemudian diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi sebuah kisah. Beliau berkata, qadima Musa bin Uqba As-Suri Baghdad. Telah tiba seorang tokoh yang bernama Musa bin Uqba As-Suri di negeri Baghdad. Tiba ke negeri Baghdad, dia dari luar, datang berkunjung ke negeri Baghdad. Fadzukira li Ahmad bin Hanbal, maka disampaikan berita ini kepada Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad tinggal di Baghdad karena beliau termasuk ulama negeri Baghdad. Disampaikan, wahai Imam Ahmad, ada orang bernama Uqbah bin Musa atau Musa bin Uqbah As-Suri. Bagaimana orang ini? Maka Imam Ahmad mengatakan, faqala unzuru ala man nazal wa ila man ya'wi. Perhatikan, dia singgahnya ke siapa di negeri Baghdad ini? Di mana dia menginap? Subhanallah. Kata orang sekarang, jangan terburu-burulah. Imam Ahmad itu terburu-buru, mustajil, mutasyaddid. Subhanallah. Apakah Anda lebih berilmu dari Imam Ahmad? Apakah Anda merasa lebih hikmah, lebih bijak dibandingkan oleh Imam Ahmad? Atau Anda merasa lebih memiliki kecemburuan terhadap sunnah dan al-haq ini dibandingkan oleh Imam Ahmad? Ataukah Anda merasa lebih suka menasihati umat dibandingkan oleh Imam Ahmad rahimahullah? Maka jawabannya pada semua pertanyaan tadi tidak dan tidak. Tidak sedikit pun. Barakallahu fikum. Maka ikuti bimbingan as-salaf. Mereka lebih faham tentang Islam.
Mereka lebih paham tentang akidah. Mereka lebih paham tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, di mana ditempatkan dan bagaimana diterapkan. Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr rahimahullahu ta'ala, mengatakan, man satara anna bid'atuh lam takhfa alaina ulfatuh. Barang siapa yang masih belum nampak kebid'ahan dia kepada kita, ini orang manhajnya apa ini? Nggak nampak. Maka sungguh, kata Imam Al-Auza'i, tidak akan tersembunyikan akidah orang ini melalui perkawanannya, pertemanannya, siapa teman-temannya, siapa kawan-kawannya. Boleh kebid'ahan dia, penyimpangan dia tidak nampak kepada kita, dia berhasil untuk tidak menampakkannya. Namun akan nampak nanti melalui perkawanan dia, dengan siapa dia berkawan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hisham bin Hassan Al-Asdi, qala inna Ayyub As-Sakhtiyani du'iya ila ghasli mayyitin fa kharaja ma'al qaum falamma kashafa an wajhil mayyit arafahu. Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, salah satu ulama masa tabi'ut tabi'in, semasa dengan Syu'bah, semasa dengan Malik bin Anas, semasa dengan Al-Imam Ats-Tsauri rahimahumullahu jami'an, bahwa beliau dikabarkan atau diundang, dimintai tolong untuk memandikan jenazah. Kemudian datanglah Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani yang tidak asing lagi tingkat keilmuannya, ketakwaannya, tingkat ibadahnya, serta kekokohannya di dalam akidah dan manhaj. Maka di saat beliau mulai membuka wajah jenazah ini, nampak kepada beliau, oh ini si fulan. Ingat Al-Imam Ayyub siapa orang ini. Kemudian berkata, aqbilu qibala sahibikum falastu aghsiluhu. Silahkan kalian maju sini, kalian yang memandikan orang ini, saya tidak akan memandikannya. Qala ra'aituhu yumashi sahiba bid'atin. Aku pernah mendapati dia berkawan dengan seorang ahlul bid'ah. Keras, Ustaz. Kata orang sekarang, kalau mau ikut jejak ulama terdahulu, demikian mereka mengamalkan. Ikhwani fid din, mari kita dengarkan bimbingan para ulama terdahulu ini, agar kita terbimbing Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah atau sebelum itu Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Nah, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Beliau berkata, qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad sebagai gurunya, karena Imam Abu Dawud adalah salah satu murid dari Al-Imam Ahmad.
Aku bertanya kepada Imam Ahmad, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah atruku kalamah. Aku mendapati seorang dari kalangan ahli sunnah berjalan bersama dengan seorang ahli bid'ah. Apakah aku akan meninggalkan perkataan orang tersebut, perkataan ahli sunnah tadi? Artinya tidak didengar lagi, tidak diperhitungkan lagi. Qala la, jangan. Au tu'limuhu anna ar-rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahib bid'ah. Tapi kamu beritahu kepada dia bahwa temanmu itu yang kamu berjalan dengannya, berkawan dengannya itu adalah ahli bid'ah. Beritahu dia. Fa in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau seandainya orang tersebut, pria tadi, mau meninggalkan kawannya yang ahlul bid'ah tadi, maka ajak bicara dia. Boleh kamu berbicara dengannya. Nah, wa illa fa'alhiqhu bihi. Kalau enggak mau mendengarkan nasihat, sudah diberitahu bahwa itu bukan ahli sunnah, itu adalah ahlul bid'ah. Mungkin itu adalah seorang beragama Syiah, mungkin dia seorang teroris, masih saja berkawan dengan teroris, masih saja berkawan dengan Khawarij, masih saja berkawan dengan Syiah. Setelah kau nasihati dia, maka golongkan orang tadi bersama dengan ahlul bid'ah tadi. Nilailah dia, kategorikanlah dia dalam kategori ahlul bid'ah. Walaupun akidahnya ahlus sunnah. Tadi dalam pertanyaannya, rajulan min ahli sunnah, ara rajulan min ahli sunnah. Perhatikan baik-baik, karena ini banyak syubhat di zaman ini. Ya. Barakallahu fikum. Ketika kita mendengar ulama kita di zaman kita ini, semisal Syekh Rabi' mengatakan atau membenarkan bahwa para pengelola Radio Roja itu hizbiyun, ahlul bid'ah, maka salah seorang di antara mereka menjawab, "Nah, ya Syekh, lakinnahum yuqarriruna madhhab as-salaf." Tetapi mereka juga masih membenarkan dan meyakini madhab salaf, ya Syekh. Nah, maka ketahuilah bahwa walaupun mereka di satu sisi atau beberapa sisi berada di atas sunnah, semisal akidahnya dalam asma wa sifat, di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah di atas manhaj ahli sunnah, atau di dalam menyikapi para sahabat Nabi, ya, dia adalah sama dengan akidah ahli sunnah. Di dalam memahami asma wa sifat tidak sama dengan Mu'tazilah dan tidak sama dengan Jahmiyah. Dia berada di atas akidah salaf. Di dalam menyikapi sahabat Nabi, mencintai sahabat Rasul, membela sahabat Rasul, tidak seperti kaum Syiah. Di dalam menyikapi pemerintah-pemerintah muslimin, dia tetap mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, tidak menentang dan tidak memberontak, tidak menyebutkan aib-aib dan kekurangan pemerintah di depan halayak ramai. Akidah ahli sunnah dalam bidang itu tidak seperti akidah kaum teroris Khawarij dan seterusnya. Dalam bidang takdir, dia mengimani takdir Allah, bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti, dan Allah mengetahui semua yang akan terjadi itu dan bagaimana terjadinya. Dia beriman. Tidak seperti kaum Qadariyah. Tapi subhanallah, ternyata di dalam perkawanannya, di dalam berteman, dia berteman dengan ahlul bid'ah. Satu lembaga dengan Khawarij, satu organisasi dengan Mu'tazilah, duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Maka salaf, ya, pendahulu umat ini mengatakan dia adalah sama segolongan
dengan ahlul bid'ah itu tadi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sudah tiba waktu Isya. Azan, fadhil. Azan dulu. Kita lanjutkan sejenak kajian ini dan insyaallah kita akan akhiri dengan salat Isya dan dilanjutkan insyaallah besok ba'da al-fajr, ba'da subuh. Tadi kita telah mendengar jawaban Al-Imam Ahmad terhadap pertanyaan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah Al-Imam Ahmad menjawab pertanyaan muridnya tersebut, beliau mengatakan, qala Ibnu Mas'ud al-mar'u bi khadanihi. Berkata Ibnu Mas'ud bahwa seseorang itu diukur dan dinilai dengan kawannya. Coba perhatikan di sini. Al-Imam Ahmad yang setinggi itu keilmuannya, seluas itu periwayatannya, namun bersama dengan itu beliau masih menukil pernyataan salaf, yaitu Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka memberikan jawaban, memberikan nasihat atau prinsip-prinsip merujuk kepada para pendahulu. Maka hendaknya demikian kita semuanya. Nah, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man kana muhsinan lidh-dhanni bihim wadda'a annahu lam ya'rif halahum urrifa haluhum atau urrifa halahum fa in lam yubayinhum wa yudhhir lahum al-inkara wa illa ulhiqa bihim wa ju'ila minhum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang masih berhusnudzon kepada ahlul bid'ah, kemudian dia mengklaim bahwa dia tidak tahu sebenarnya tentang kondisi orang itu bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Ketika ditegur, kenapa kamu berteman dengan itu tadi? Kenapa kamu menghadiri majelis-majelisnya? Kenapa kamu masih mau mendengarkan ceramahnya? Kenapa kamu masih mau belajar ke sana? Kenapa kamu masih berhubungan dengan orang tadi? Dia mengatakan, ya saya pikir dia orang baik, saya pikir dia ahlus sunnah, ya, saya nggak tahu kondisi itu. Maka kata Al-Imam atau Syekhul Islam bin Taimiyah, urrif halahum. Orang ini diberitahu, ya, tentang kondisi si ahlul bid'ah. Dia itu ahlul bid'ah, dia berpaham khawarij, dia adalah orang yang ada paham Syiah padanya, dia adalah orang yang memiliki paham Mu'tazilah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Fa in lam yubayinhum, kalau ternyata setelah disampaikan dan diberitakan kepadanya tentang kondisi sebenarnya orang yang dia jadikan sebagai kawan tadi, dan tetap tidak mau menampakkan ingkar, perhatikan baik-baik, tidak mau menampakkan pengingkaran terhadap ahlul bid'ah itu tadi, maka orang ini digolongkan dengan ahlul bid'ah.
dikategorikan sebagai ahlul bid'ah. Wa ju'ila minhum, dan dijadikan bagian daripada ahlul bid'ah. Demikian salaf membimbingkan kepada kita. Maka saya akhiri majlis malam hari ini dengan kembali menyebutkan azar Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Berpegang teguhlah kalian dengan azar, prinsip dan metode manhaj as-salaf walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hati-hati kalian, waspada kalian dari mengikuti atau berpegang dengan logika-logika manusia selain salaf, walaupun logika tersebut diperindah dengan kata-kata yang menarik dan slogan-slogan yang indah. Nah, barakallahu fikum. Misalkan slogan yang indah, sudahlah kita ini mesti bersatu. Ya, ini ulamanya sama kok. Kitab-kitab yang dibaca juga sama. Nah, ini yang saya katakan logika yang dihiasi dengan kata-kata seolah-olah demi persatuan, agar tidak pecah dan yang lainnya. Seolah-olah Syekhul Islam tidak mengerti, tidak tahu apa yang dia tahu. Seolah-olah Imam Ahmad rahimahullah juga tidak faham apa yang dia fahami tentang ukhuwah umat ini. Nah, ikhwani fiddin, seorang yang tawadhu, seorang yang tidak sombong, dia akan selalu menundukkan logikanya dan cara pandangnya di hadapan cara pandang dan metode salaf. Nah, dia tidak akan berbicara, tidak akan menciptakan sebuah logika atau metode tanpa ada dasar dan rujukan dari salaf. Itu orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Walaupun orang yang tadi mengatakan demi persatuan umat, ya akhi, jangan seperti ini, walaupun dengan kata yang lembut sambil meneteskan air mata, tetap dia adalah mutakabbir, tetap dia adalah orang yang sombong kalau dia tidak mau rujuk kepada para pendahulu umat ini, tidak merujuk kepada dalil-dalil dan bimbingan para sahabat Rasul serta salafun as-salihun. Sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salatul fajr biiznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.